Dan ya kalau misalkan ini adalah bagian dari sebuah strategi supaya Pak Jokowi bisa menghindari persidangan sampai 2027, ya mungkin 2027 itu orang-orang akan sudah lupa dengan masalah ijazah palsu, dan ya sebagian atau mayoritasnya mungkin sudah mempercayai bahwa ya Jokowi itu memang ijazahnya palsu. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang cukup mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan, karena tiba-tiba saja Ketua Harian PSI atau Ahmad Ali mengatakan bahwa Pak Jokowi akan istirahat atau rehat sampai tahun 2027 nanti. Ya sekarang pemulihan gitu ya dari sakitnya yang memang masih belum fit. Jadi beliau kita minta atau kita nasihati untuk istirahat sampai 2027, dan barulah nanti di 2027, 2028 dan 2029 itu adalah pertarungan intinya. Jadi dari sekarang nih Pak Jokowi diminta istirahat dulu untuk nggak banyak kegiatan dulu. Ya fokus kepada sakitnya, fokus untuk memulihkan kesehatannya. Dan ini mengejutkan gitu, karena tiba-tiba aja apa yang sedang terjadi saya nggak ngerti gitu. Tapi untuk meminta Pak Jokowi istirahat sampai 2027, sampai keluar angkanya, mungkin karena kebetulan 2027 itu nanti akan ada rakernas, mungkin juga itu adalah kick off untuk persiapan kampanye dan sebagainya, mungkin kebetulan saja. Tapi kalau dikaitkan dengan sakit Jokowi atau kemudian dilibatkan soal kesehatan yang tidak fit, katanya belum fit 100% karena faktor usia, kesehatan dan sebagainya, ini kok jadi mencurigakan. Sebenarnya ada apa gitu ya? Kalaupun misalkan Pak Jokowi nanti tahun 2027 mau turun langsung ke lapangan, mau belusukan, mau mengkampanyekan PSI supaya PSI lolos ke Senayan, supaya anaknya yang bernama Kaisang bisa punya jabatan misalkan gitu ya, karena yang lain sudah dapat. Ya itu sah-sah saja sebagai bapak gitu kan. Ya meskipun itu jadi tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang katanya setelah selesai dari presiden ya akan istirahat atau nimang cucu. Ternyata nimang Kaisang. Gak apa-apa gitu ya. Tapi ngapain harus istirahat gitu? Ngapain ada bahasa sampai 2027? Ya kalaupun misalkan nanti 2027 akan aktif, oke aja gitu. Tapi kan nggak harus Pak Jokowi kemudian istirahat dalam setahun penuh ini. Tapi kalau dikaitkan dengan soal kondisi kesehatannya, ada indikator atau faktor apa sampai muncul kesimpulan ini nanti fitnya tahun 2027? Itu kan kayak penyakit apa gitu ya. Tapi ya apapun itu, ini menunjukkan bahwa memang sakit Jokowi itu ya cukup serius gitu ya. Ini bukan cuma soal ke Vatikan lupa bawa sabun, enggak. Ini sakit yang serius karena dari tanda-tanda yang sudah tidak sengaja terlihat oleh kamera media selama beberapa bulan terakhir ini kan memang mengkhawatirkan. Seperti misalkan kulitnya melepuh, terkelupas, tangannya juga, kakinya juga, sampai yang terbaru kemarin ada foto kakinya Pak Jokowi itu hitam dan hanya pakai sendal slop gitu ya, yang memang untuk kondisi tertentu atau yang biasa digunakan di rumah sakit gitu. Jadi ya memang kondisi kesehatannya tidak sedang baik-baik saja, dan kebohongan keluarga Jokowi atau para ajudan atau staf yang memberikan kabar bahwa Pak Jokowi lupa bawa sabun dan sebagainya, itu adalah kebohongan yang ya rutinitas saja. Ya, ritual kelompok Jokowi dan para pendukungnya gitu. Jadi ya kita bisa maklumi, tapi semua kebohongan itu tidak bisa menutupi kulit Jokowi yang memang menunjukkan ada masalah yang serius. Dan dalam beberapa kesempatan terakhir memang Pak Jokowi berkali-kali nggak hadir dalam sebuah acara, misalkan dalam Kongres Projo ya, meskipun mungkin karena Projo mau ganti wajahnya Jokowi. Apakah ada kaitannya dengan wajah Jokowi yang melepuh dalam beberapa bulan terakhir, nggak ngerti. Ya intinya Pak Jokowi meskipun acara indoor sekalipun itu juga beberapa kali nggak hadir. Ya jangankan yang outdoor gitu ya, yang indoor pun itu udah nggak bisa. Kemarin juga ketika Pak Prabowo meresmikan pabrik Lotte misalkan, Pak Jokowi juga itu nggak hadir. Jadi dalam beberapa kesempatan itu Pak Jokowi tidak bisa hadir karena mungkin memang kondisi kesehatannya itu
tidak sedang baik-baik saja atau malah memburuk. Nah, dari semua tanda yang sudah kita lihat gitu ya, mulai dari tangannya mengelupas, kakinya juga hitam, melepuh, rambutnya rontok dan sebagainya, ya itu adalah konsekuensi logis saja. Orang yang sakit memang menunjukkan tanda-tanda di dalam tubuh atau badannya. Yang menjadi masalah selama ini, kenapa ini menjadi semacam perdebatan sakit tidaknya, seperti ijazah asli tidaknya gitu, karena para pendukung Jokowi itu selalu mengklaim bahwa Jokowi itu baik-baik saja, sehat gitu ya. Orang-orang itu hanya memfitnah dan sebagainya, padahal sakit beneran gitu. Dan saya curiga konsultan komunikasi politiknya Jokowi itu menyarankan hal yang sama seperti yang digaung-gaungkan oleh para buzzernya untuk menunjukkan kesehatannya, untuk bersusah payah menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu sehat dan baik-baik saja. Seperti misalkan waktu main ke Bali gitu ya, kelihatan masih main, meskipun di foto dari jauh ya, kalau dari dekat bisa kelihatan tuh kulitnya yang sedang sakit gitu kan. Itu nampaknya adalah bagian dari strategi komunikasi politik dari konsultannya Jokowi yang nampaknya salah kaprah sama sekali. Ya mungkin demi ambisi politik, demi eksistensi seorang Jokowi sebagai mantan presiden selama 10 tahun, itu diperlukan kehadiran sosok gitu ya, yang karena nggak ada yang namanya politisi yang ingin masih punya dampak atau berpengaruh itu kemudian hilang dari peredaran. Itu eksistensi itu harus dirawat gitu ya, supaya ya tetap dibicarakan, supaya orang tetap ingat dari hari ke hari. Ya sama seperti iklan produk gitu ya. Meskipun kita misalkan tiap hari makan Indomie, itu baliho-baliho Indomie tetap ada di sepanjang jalan gitu. Nah, Jokowi dengan komunikasi politik yang selama ini selalu mengedepankan kedekatan, kehadiran di hadapan masyarakat atau setidaknya di sosial media, mungkin tidak mau kehilangan momentum, karena sekalinya dia menghilang itu akan susah lagi kalau kemudian ingin kembali muncul. Itu akan membuat dirinya harus ya memulai dari awal. Jadi ini ada dua kesalahan, ada dua ketidakcocokan antara kondisi aslinya yang nampaknya memang sudah sakit, memang sudah cukup perlu perawatan yang serius, dan lupakanlah urusan-urusan politik karena tanda-tanda di tubuhnya sudah menyatakan demikian. Tapi konsultan komunikasi politiknya atau ambisi politik Jokowi itu berkehendak yang sebaliknya. Jadi ya sampai di sini kita juga jadi kebingungan gitu ya. Orang-orang yang ya tidak terlalu pro dengan Jokowi atau tidak anti dengan Jokowi juga sekarang itu kayak ragu-ragu Jokowi itu sakit atau enggak. Sama seperti ijazahnya, asli apa enggak. Orang semuanya berada di wilayah yang abu-abu. Dan sampai di sini jangan heran kalau kemudian ada orang yang jadi curiga apakah jangan-jangan sakitnya itu juga palsu atau bohong-bohongan. Karena udah kebanyakan kebohongan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dan itu ya dirasakan oleh masyarakat banyak gitu. Yang menjadi saksi atas kebohongan Jokowi baik langsung atau secara tidak langsung itu jutaan orang. Sehingga kalau sekarang Jokowi dikabarkan sakit, ya mungkin akan ada orang yang nggak percaya. Dan itu wajar menjadi sulit untuk menilai kebenaran soal Jokowi karena ucapannya itu sering berubah. Sudah tapi belum gitu ya. Dan ucapan Jokowi dalam 3 tahun terakhir ini itu susah untuk kita nilai serius tidaknya gitu. Bahkan saya sebagai orang yang menjadi korban atau merasakan langsung dari ucapan Jokowi yang nampak sangat serius sekali, tapi ternyata itu kebalikan dari kenyataannya gitu. Dulu ketika tahun 2021 saya sudah pernah sering ceritakan di video YouTube gitu ya. Ketika kami dipanggil tuh kayak serius sekali, ternyata ya ditipu semua. Jadi banyak orang terkecoh, banyak orang yang kemudian jadi sulit percaya kepada Jokowi, sehingga inilah efeknya. Itu sama seperti cerita petani yang pura-pura minta tolong gitu ya, karena dikejar harimau, ternyata nggak ada gitu ya. Sekali orang ditipu, 2 kali masyarakat ditipu, ketiga kalinya ketika harimau benar-benar memakan si petani, orang-orang udah nggak ada yang percaya, itu nipu. Sehingga si petani yang biasa berbohong itu akhirnya ya dimakan harimau gitu kan. Ya harimau ya, bukan macan Asia. Itulah situasinya hari ini mungkin karena kebohongan atau kesalahan atau kecoh mengecoh yang mungkin sudah menjadi rutinitas harian dalam 3 tahun terakhir membuat Jokowi jadi sulit untuk dipercaya atau orang-orang jadi bingung untuk menilainya. Bahkan mungkin nggak usah kita, Jokowi pun
jangan-jangan Jokowi juga bingung mana yang benar. Saking banyaknya gitu. Saking banyaknya cabang gitu kan. Tapi terlepas dari kondisi kesehatan Jokowi atau benar tidaknya Jokowi sakit dan sebagainya untuk rehat sampai tahun 2027, bagi saya pernyataan Ahmad Ali sebagai Ketua Harian PSI hari ini itu menjadi menarik sekali karena ucapannya disampaikan setelah Roy Suryo, Dr. Tiva atau Rismon itu dilepaskan atau tidak jadi ditahan. Padahal biasanya kalau sudah menjadi tersangka, ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dipanggil atau diperiksa, biasanya itu langsung dilakukan penahanan. Nah, mereka ketiganya itu tidak dilakukan penahanan. Saya nggak tahu apa yang terjadi di sana dan itu tidak biasa gitu. Dan secara momentum itu menarik karena Ketua DPP Harian PSI atau Ahmad Ali menyampaikan Jokowi akan rehat sampai 2027 setelah Roy Suryo tidak jadi ditahan. Apakah ini ada kaitannya dengan bukti-bukti yang mungkin melemah dari kubu Jokowi atau dari sisi pendukung hari ini tuh lebih banyak orang yang mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan seperti misalkan LBH, PP Muhammadiyah itu bahkan meyakini bahwa ijazah Jokowi kayaknya memang bermasalah. Selain LBH PP Muhammadiyah, Denny Indrayana juga dinyatakan berminat untuk menjadi kuasa hukum Roy Suryo. Jadi semakin banyak orang yang bergabung dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga dalam politik, kalau semakin banyak orang yang bergabung ke sana, biasanya itu kubu yang menang. Biasanya gitu. Jadi hari ini Jokowi minim dukungan, dia tidak didukung oleh Projo lagi hari ini. Ya meskipun kadang-kadang Projo masih dukung gitu ya, tapi kan katanya logonya udah mau diganti. Jadi ya Projo juga kebingungan itu mau ngapain gitu ya di tengah situasi yang seperti sekarang. Intinya jumlah orang yang mendukung Jokowi itu semakin sedikit, semakin gak ada gitu. Sementara kepada kubu Roy Suryo semakin banyak. Dan para orang-orang yang pro atau membela Roy Suryo mungkin sampai di sini akan menganggap bahwa pernyataan Jokowi akan rehat sampai 2027 itu dalam rangka untuk menghindari persidangan dengan alasan sakit gitu ya. Dengan alasan istirahat, rehat. Jadi mungkin ya Pak Jokowi selama setahun nanti tahun 2026 ini dari Januari sampai Desember itu akan lebih banyak istirahat dan tidak muncul-muncul lagi ke media. Mungkin begitu. Tapi aslinya seperti apa kita juga nggak tahu. Ya karena sekali lagi bingung gitu mau menilainya dari sisi yang mana. Dan ya kalau misalkan ini adalah bagian dari sebuah strategi supaya Pak Jokowi bisa menghindari persidangan sampai 2027, ya mungkin 2027 itu orang-orang akan sudah lupa dengan masalah ijazah palsu dan ya sebagian atau mayoritasnya mungkin sudah mempercayai bahwa ya Jokowi itu memang ijazahnya palsu. Sama seperti Pak Harto yang tidak pernah disidangkan karena berlarut-larut, karena diundur-undur terus. Ya tapi sampai sekarang semua orang meyakini bahwa Soeharto itu ya korupsi atau koruptor. Mungkin situasinya akan sama seperti itu dan ya kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh PSI ke depan sebagai satu-satunya partai yang masih berada di belakang Jokowi. Karena partai yang lain, ormas, relawan, semuanya sudah tidak ada satupun yang mendukung Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.